Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pepatah ini nampaknya menggambarkan kondisi industri otomotif yang terpukul hebat karena pandemi corona. Para pelaku industri nampaknya harus merelakan semester 1 2020 hanya beroleh pencapaian yang minim. Pada Mei 2020, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO mencatat volume penjualan mobil wholesale bulan Mei hanya sebajak 3.000-an unit. Angka ini kurang dari setengah pencapaian penjualan bulan April dan terhitung terjun bebas 95% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kelesuan pun tak jauh berbeda pada penjualan otomotif yang langsung ditujukan ke konsumen. Penurunan terparah disebut menimpa penjualan kendaraan penumpang. Ya, pada umumnya kendaraan penumpang ya, kita bicara passenger car, ini memang ini yang menurun tajam ya, karena memang kalau yang namanya passenger car ini kan kita membutuhkan yang namanya ruang pamer untuk menjual. Nah memang aturan main sejak PSBB ini ya memang yang problem pabriknya jalan, tetapi showroom nggak boleh jalan, ini jadi masalah. Ini juga agak unik menurut saya pribadi ya. Jadi kita memproduksi nggak ada gunanya juga. Dimulainya masa new normal ternyata disambut dingin oleh pelaku bisnis otomotif. Pasalnya kini konsumen harus menyediakan uang muka lebih besar jika ingin menggunakan pembiayaan kredit. Sebelumnya, uang muka atau DP yang disediakan cukup 20%. Namun kini naik menjadi 40% untuk meminimalisir resiko gagal bayar. Daya beli ini termasuk daya cicil. Nah ini yang menyebabkan banyak perusahaan pembiayaan yang akhirnya menempuh jalan memberikan satu kebijakan di mana menaikkan tingkat uang muka. Nah tingkat uang muka ini untuk mengukur kemampuan konsumen untuk bisa menyicil. Ya, itu saja dan ini tentunya akan berdampak kepada jumlah konsumen yang bisa kami biayai. Ya, karena dengan peningkatan jumlah uang muka, otomatis konsumen yang mampu untuk membayar uang mukanya menjadi lebih sedikit. Itu sebabnya GAIKINDO hanya memasang target super low untuk penjualan hingga akhir tahun, yaitu 600.000 unit kendaraan atau minus 40% dari pencapaian sepanjang tahun lalu. Dan demi menggenjot peluang yang sempat hilang di tengah jalan, GAIKINDO berharap pemerintah dapat memberikan insentif pemacu gairah otomotif melalui pengurangan pajak progresif untuk pembelian mobil. Lagi misalnya sentimen lain adalah penghapusan sementara jangka waktu tertentu progressive tax. Jadi orang yang punya mobil satu mau nambah satu lagi karena kebutuhannya berbeda, karena ada permintaan untuk menjaga jarak, mereka akan mau beli. Tapi kalau ada progressive tax, mereka juga berpikir dulu. Nah ini yang menjadi kita harapkan ini menjadi sentimen. Nanti dalam kondisi sudah normal kembali, kita bisa melakukan penyesuaian ulang. Sebagai contoh, per akhir 2019, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kenaikan pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dari 10 menjadi 12,5%. Kenaikan pajak BBNKB itu disebut untuk mengurangi kemacetan di ibu kota. Selain insentif pajak, GAIKINDO juga berharap adanya relaksasi pada tarif listrik dan gas, serta percepatan penundaan pembayaran PPN ekspor. Relaksasi ini setidaknya bisa memberikan nafas yang lebih panjang bagi industri otomotif. Lantas sejauh mana insentif yang diminta GAIKINDO bakal efektif memacu penjualan? Kita tunggu saja. Tim Liputan CNBC Indonesia.